Baik, ini yang kesembilan ya, ad-dararu la yuzal bid-darar. Ya, sebuah bahaya enggaklah dihilangkan dengan sesama bahaya juga. Nah, contoh penerapannya mengobati penyakit dengan obat kadaluarsa. Ya, ini keluar mudarat baru, muncul mudarat baru. Ya, niatnya bagus, tapi pakai obat yang kadaluarsa. Atau nahi mungkar kepada orang mabuk atau pelaku kejahatan, tapi dalam kondisi kitanya lemah. Ya, kita kalah jadinya, malah muncul kemungkaran baru, kita dianiaya sehingga dosa si pelaku kemungkaran itu malah nambah, bukan hanya mabuk tapi juga menganiaya kita. Lalu memakzulkan penguasa zalim yang berakibat pertumpahan darah berkepanjangan, terus radiusnya juga semakin lebar, maka yang kayak gini terlarang. Itulah kenapa dahulu Imam Hasan Al-Basri, terus di masa kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ditanya bagaimana menyikapi penguasa yang diktator, mereka lebih cenderung untuk memilih jalan sabar. Karena ngelihat dari sejarah, perlawanan apapun kepada penguasa yang zalim itu rata-rata pihak yang ngelawan kalah rata-rata. Ya, ada sih kasus yang bisa menumbangkan kudeta itu kan. Tapi rata-rata kalah. Seperti Sa'id bin Jubair tadi dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Yang kedua, Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar, anak Zubair bin Awam, pun juga dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Terus yang ketiga, sahabat Nabi juga Ibnul Ash'ath, sama dia juga melakukan perlawanan, pun juga dibunuh ya oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Yang keempat, Husain di Karbala, pun juga akhirnya dia pun terbunuh oleh pasukannya Ziyad ya. Jadi perlawanan kepada penguasa zalim itu rata-rata seperti itu. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, tadi Hasan Al-Basri, Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya menyikapi penguasa yang zalim, mereka lebih memilih untuk bersabar. Bersabar dalam arti ya kita tetap berupaya ya memilih. Ya kalau kita punya ikhtiar untuk memilih ya penguasa yang lebih baik dari itu. Terus yang kedua, berjalan seorang diri tanpa teman di malam hari di daerah rawan kejahatan. Nah, ini menyengaja. Polisi udah bilang, atau mungkin tetangga juga ngasih tahu. Besok pulang lewat mana? Lewat jalanan anu. Waduh, kenapa emang? Oh, itu terkenal itu daerah rawan kejahatan. Jangankan kita, ya anggota TNI aja pernah dirampok di situ. Ah masa? Iya, saya hanya bersandar kepada Allah. Begitu kata dia. Betul nggak itu? Kalimat itu, secara kalimat betul nggak? Betul, tapi penempatannya yang salah. Ya, kalau bicara seperti itu ya semua orang juga, seorang mukmin pasti bersandar kepada Allah. Dan bukan berarti kita menghilangkan sebab-sebab rasional untuk menghindari kejahatannya. Ya Rasulullah orang yang paling tawakal, tapi tetap Rasulullah mengajarkan kita untuk berjalan sesuai dengan sunatullah kehidupan. Kalau emang daerah bahaya, hindari itu bahaya, jangan dekat-dekat ke situ. Makanya Rasulullah alaihissalam ketika tahu ada sebuah daerah kena wabah penyakit, kan Nabi nyuruh untuk menghindar daerah seperti itu, seperti engkau menghindar dari singa. Ya, larilah dari daerah yang kena penyakit sebagaimana engkau ya kabur dari singa. Orang kalau kabur dari singa nggak usah pakai disuruh kan, secara refleks orang juga lari. Nah, ketika Rasul menyamakan, menganalogikan seperti itu untuk kita berpikir saking pentingnya menghindari daerah bahaya.